Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang warga tewas dianiaya orang tak dikenal di Yahukimo. Berunjuk rasa ke kantor bupati, ratusan warga dari 3 kampung minta bupati mengundurkan diri. Masih banyak pengendara bandel, polisi terus gencarkan razia masker. Masih kurangnya pemahaman pengendara dalam menerapkan protokol kesehatan membuat polisi terus menggencarkan razia masker. Pakai masker, boleh tinggal ya. Razia masker digelar di sejumlah ruas jalan utama di Merauke. Pengendara yang bandel langsung diberhentikan dan diberi peringatan keras. Betul. Jadi kita harus lebih waspada, pakai masker ya Pak ya, untuk pencegahan COVID-19. Ya itu mantap Pak. Kalau Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Ferry mengatakan pemahaman pengendara dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat minim. Jadi hari ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolres bahwa Satlantas setiap hari kami lakukan penertiban penggunaan masker. Jadi semua orang yang berkendaraan baik roda 2 maupun roda 4 diwajibkan untuk menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Jadi terhitung mulai hari ini, memang selama ini kami sudah laksanakan. Kami mulai hari ini lebih bertegas lagi. Lalu bagaimana mereka yang tidak menggunakan masker, Pak Kasat? Apakah ada sanksi? Tidak ada sanksi yang tertulis sampai sekarang dari Pemda atau Satgas. Bila ada sanksi maka kami perlu tegakkan di sini. Di Merauke mulai peningkatan positif COVID-19. Nah oleh sebab itu kami mau upaya pencegahan, terutama kepada masyarakat yang keluar untuk beraktivitas wajib menggunakan masker. 3 hari ini kami lakukan ini penertiban knalpot racing atau suara yang bising terhadap pengendara kendaraan lain. Jadi selama sebulan ini kami tetap akan lakukan penertiban knalpot yang bukan standar. Setelah kami tilang, kami suruh bawa knalpot yang standar ganti dengan yang standar, karena pengaduan masyarakat terlalu banyak tentang knalpot racing ini. Tidak ada spion, tidak ada plat. Polisi juga menilang 28 pengendara roda 2 yang kedapatan tidak pakai helm dan menggunakan knalpot balap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Papua terus meningkat. Data per 27 Agustus, Satgas COVID-19 Papua berhasil menyembuhkan 3.024 pasien dari total 3.575 pasien positif COVID-19. Pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersisa 502 orang. Bahkan angka kematian pasien COVID-19 berhasil ditekan sehingga tidak lewat dari 1% dari total kumulatif pasien yang terpapar COVID-19. Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan upaya Satgas COVID-19 ini harus terus ditingkatkan sehingga angka kesembuhan terus meningkat. Sudah sekian lama ini kita ada dalam 1% tingkat kematian. Jadi pandemi ini boleh menyebar, tetapi juga kita tolak ukurnya dari berbagai aspek. Tingkat kematian 1%, tingkat kesembuhan sangat tinggi sekali. Dan ini memberikan satu gambaran bahwa metode-metode yang kami lakukan, kombinasi antara protokol kesehatan dengan metode yang kami lakukan secara lokal sesuai dengan tadi saya bilang konteks Papua, sesuai dengan kearifan, karakteristik dan lain sebagainya, kami anggap berhasil.
Sementara itu, Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, William Manderi, mengapresiasi kerja keras tenaga kesehatan di Papua. Kita pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua mereka yang sudah terlibat dalam penanganan ini, baik tenaga medis tetapi juga masyarakat yang ada dalam penanganan ini. Nah, mereka yang ada di tempat-tempat karantina, mereka ini bisa sehat itu karena menjalankan protokol kesehatan yang dilakukan di tempat karantina dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu 10 hari sampai dengan 14 hari. Keberhasilan Satgas COVID-19 menyembuhkan pasien COVID-19 tidak terlepas dari upaya Satgas di setiap kabupaten dan kota di Papua dalam menelusuri, menguji, dan merawat pasien positif COVID-19. Afid Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah 5 bulan Pemda Merauke melarang kapal motor penumpang milik PT Pelni beroperasi. Kapal Pelni hanya diizinkan Pemda membawa bahan kebutuhan pokok. Kepala Cabang PT Pelni Merauke, Sigit, mengatakan dari seluruh pelabuhan yang disinggahi kapal, hanya Pelabuhan Merauke yang belum bisa mengangkut penumpang. Melau, ada Sirimo, ada Luser. Tiga Pak ya? Ya, tiga. Saat ini belum bisa melakukan perjalanan sampai ke Merauke karena saat ini Merauke masih belum bisa menerima penumpang naik dan turun. Oh gitu. Kalau untuk logistik boleh. Boleh gitu ya. Nah, kami sudah beberapa kali didatangi oleh masyarakat menanyakan apakah sudah ada jadwal kapal Pelni. Saya sampaikan memang belum, karena memang itu kita mengacu kepada surat Pak Bupati yang bulan Juni kemarin bahwa kita memang masih diperbolehkan untuk logistik. Nah, sampai sejauh ini kan sudah lama mereka merindukan masyarakat kita ini untuk perjalanan keluar dari Merauke. Saat ini pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi Tata Melau dan 2 kapal yang lain sudah terbuka. Terbuka ya? Sudah terbuka. Hanya Merauke aja? Hanya Merauke saja yang belum untuk menerima dan mengangkut penumpang. Mencegah penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Merauke hanya mengizinkan kapal perintis yang boleh beroperasi membawa penumpang, sementara kapal Pelni belum diizinkan beroperasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pedagang di Pasar Wamanggu, Merauke meminta Pemda kembali membuka akses ke Bovendigul. Dampak penutupan itu hasil pertanian yang biasa didistribusikan pedagang ke Bovendigul menjadi terhambat. Pedagang terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah. Cabai yang biasa dijual Rp70.000 per kilo kini dijual Rp50.000 per kilo. Sementara tomat yang biasa dijual Rp7.000 per kilo turun menjadi Rp2.000 per kilo. Lomboknya sudah harga berapa sekarang? Lombok kecil 50 ecer. Kalau lombok Tadinya berapa itu dia? tadinya 70. 70. Kalau yang hancurnya apa? Tomat ini? Iya, tomat. Tomat sekarang berapa? 2000-an? 2000 Oh, dari petani. sudah berapa minggu itu? Sudah hampir 2 minggu, 3 minggu lah. Lebih. Apa lomboknya gimana? Lombok besarnya turun juga? Lombok besar turun. Sekarang berapa? Sekarang 15. 15. Lombok keriting? Lombok keriting 20. Oh gitu. Turun juga. Biasanya kemarin kan 35, 40. Semua pada turun ini karena jalan katanya di Tanah Merah ditutup, makanya barang-barang nggak bisa kita truk ke sana. Atau biasanya 2 minggu itu 3 kali, 1 minggu 3 kali itu biasa ke sana ya. ke Tanah Merah. Selain cabai, harga kangkung juga turun dari Rp3.000 per ikat menjadi Rp2.000 per ikat. Satgas COVID-19 Merauke sengaja menutup akses ke Bovendigul karena menemukan 2 sopir truk asal Bovendigul yang memalsukan surat bebas COVID-19.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.